Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa sehat, kuat, dan kita yang berada di gereja maupun yang berada di rumah mengikuti ibadah secara offline dan online. Dan saya percaya kita dipelihara 1 minggu oleh Tuhan dan diberkati. Mari siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan merenungkannya, dan kita meminta kepada Tuhan hikmat untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini di hari perhentian yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya kami bisa ada dalam ruangan ibadah kami maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui online. Kami percaya juga Roh Kudus bekerja menuntun kami, sehingga apa yang kami pelajari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dan hamba-Mu yang Kau percayakan, tutur kata dan setiap ucapan dikendalikan oleh Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini saya bersyukur dan kita bersyukur beberapa hari lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya percaya ini puncak dan janji Tuhan digenapi dalam pelayanan gereja, di mana Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, termasuk murid-murid saat itu, akan bergerak, akan menyampaikan firman Tuhan, akan mendirikan pelayanan untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa banyak bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu melayani dengan rendah hati. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini, kita belajar dengan satu topik, yaitu melayani dengan rendah hati. Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi saya mengulanginya supaya kita memahami. Bagi Bapak Ibu yang memiliki firman Tuhan, Alkitab yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, mari bersama-sama membuka firman Tuhan dengan saya dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita, dan Bapak Ibu mengikutinya dengan melihat kebenaran firman Tuhan yang ada di tangan masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-7, 1 Korintus pasal yang keempat. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau menegakkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bagaimana kondisi apa yang terjadi pada saat itu di dalam jemaat di Korintus. Saudara, mengapa saya katakan ada suatu peristiwa yang sangat penting yang harus kita pahami, mengapa Paulus berbicara jangan melampaui, ada tertulis istilah dalam arti lain, berpeganglah pada peraturan yang ada. Mengapa demikian? Ternyata jemaat di Korintus ini sudah terbentuk dengan pengajaran yang kuat, dibentuk dengan satu doktrin yang kuat yang diajar oleh Paulus. Tetapi dalam masa-masa beberapa waktu yang sudah berjalan, yang terjadi adalah di mana jemaat di Korintus yang tadi memiliki semangat pelayanan dan merupakan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat di sekitar yang ada di Asia Kecil, begitu kuatnya pengajaran, begitu kuatnya iman jemaat di Korintus. Tetapi pada akhirnya terjadi sebuah masalah dalam kehidupan jemaat itu, di mana jemaat di Korintus dikatakan di sana yang sangat terkenal tadi dengan pengajaran dan program pelayanannya, mereka terlena
Sehingga mereka melihat diri mereka sudah baik, mapan, dan jemaat-jemaat yang baru bertumbuh, orang-orang Kristen yang baru bergabung dengan mereka, dianggap enteng bagi mereka, diremehkan kehidupan kerohanian mereka. Sehingga Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa jangan sekali-sekali kamu sombong, jangan sekali-sekali kamu menganggap remeh atau mengentengkan pertobatan-pertobatan orang-orang yang lain yang ingin bergabung dengan kalian. Mereka menjadi eksklusif diri. Mereka katakan kami ini hebat, kami ini, kami maju. Banyak hal di jemaat di Korintus. Masalah bantuan, mereka membantu jemaat-jemaat yang lain. Tetapi dikatakan di sana ada masalah. Mereka sombong yang tampak mereka sadar, mereka menyingkirkan kemuliaan Tuhan dan mengambil kemuliaan pribadi kemanusiaannya. Dan juga masalah ini dikatakan merasa lebih baik dari orang-orang yang lain. Dan inilah yang sehingga Paulus menulis surat ini, menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka. Jangan sekali-sekali kamu menyombongkan diri, jangan menganggap enteng orang lain, dan jangan meremehkan orang lain dan menganggap lebih penting yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka juga menganggap bahwa orang lain tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Ya, mereka lebih hebat, lebih mampu, orang lain tidak bisa. Ini kesombongan yang terjadi dalam jemaat yang tadinya luar biasa, yang menjadi teladan bagi orang lain. Ternyata ketika semakin maju pelayanan itu, semakin mereka menyombongkan diri mereka, semakin mereka tidak menghargai pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh para rasul-rasul mulai disingkirkan. Tidak menjadi fokus lagi bagaimana mengayomi, bagaimana orang-orang yang baru bertobat dikumpulkan dan dibina lagi. Tapi mereka mulai memilah-milahnya. Mereka katakan kita ini orang hebat, ini tidak penting. Memang kita maju, betul. Jemaat itu luar biasa majunya. Dari segi doktrin pengajaran, dari hal-hal untuk bantuan pun mereka maju. Tetapi akhirnya Paulus mengingat ini awal dari kehancuran jemaat ini. Mereka tampak sadar mereka telah menyombongkan diri dan menggantikan kemuliaan kebaikan Tuhan itu dengan ego manusia yang lebih tinggi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus merasa dia harus mengingatkan jemaat ini. Dia harus mengingatkan bahwa jemaat ini telah melenceng, telah bergeser dari fokus yang sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus. Makanya dalam ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab siapakah yang menganggap kamu begitu penting? Siapakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Saudara, kesombongan halus. Bahasanya rohani, tapi perilakunya tidak rohani. Harus Paulus katakan ini sinkron. Ucapan yang kau ajarkan itu sinkron dengan perilakumu. Ini yang Paulus ajarkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa sikap kesombongan mereka akan membuat mereka, kerohanian mereka itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara menemukan ini. Ada banyak orang sombong rohani, saya katakan, merasa mereka tinggi, sudah hebat, mampu kemana-mana, mampu. Sehingga orang-orang yang biasa-biasa mereka singkirkan. Apalagi dengan khotbah, dengar pengajaran, oh dia kan baru di sini, biasa aja itu, udah terlalu kata-kata ini biasa. Tanpa sadar kita sedang sombong rohani. Iblis menggunakan kesombongan ini menjatuhkan rohani saya dan saudara. Bisa jika kita tidak hati-hati dengan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan Rasul Paulus menegur jemaat ini, yang dikatakan di mana mereka mulai merasa dan merendahkan jemaat yang lain dengan berkata bahwa mereka lebih baik rohaninya daripada yang lain. Saudara, kita menemukan orang-orang Kristen akhir-akhir seperti ini. Dia katakan, saya lebih baik rohani daripada ini, saya bisa berakhir. Kita menemukan itu tanpa sadar kesombongan sudah ada di sana. Mengalihkan fokus yang sesungguhnya Tuhan dipermuliakan dengan ego kita, dengan manusianya kita. Inilah dikatakan bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan kerendahan hati jika kita belum menyingkirkan kesombongan itu. Kesombongan yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan. Yang kedua dikatakan Paulus mengingatkan, menegur mereka supaya mereka merasa, dikatakan mengapa jemaat di Korintus mereka merasa bahwa pelayanan mereka lebih baik, lebih berhasil daripada jemaat lain. Saudara, saya selalu mengamati
Saya juga bangga dengan gereja pelayanan yang kita miliki. Coba perhatikan bagaimana pelayanan altar di tempat-tempat lain yang kita temukan. Kadang mereka memamerkan skill manusianya, tapi tidak mempermuliakan Tuhan dari pelayanan mereka. Coba perhatikan, mungkin suatu saat kita bisa melihat, jika benar-benar itu pelayanan dipersiapkan untuk Tuhan, maka saya percaya sekecil apapun dia, sederhana apapun dia, hati kita yang melayani akan tetap mendekat Tuhan, dan Tuhan bekerja lewat pelayanan itu. Apa gunanya kita heboh? Wow, kita hanya show di sana, kita menunjukkan bahwa kita hebat, tapi Tuhan tidak dipermuliakan, manusia hanya yang dimuliakan, bukan Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan itu. Saudara yang diberkati, Paulus juga menegur kehidupan di Korintus. Dikatakan gereja mereka lebih besar dan maju dari orang lain, dan mereka sedang jatuh ke dalam dosa kesombongan rohani. Ini yang Paulus katakan, hati-hati kalian jemaat di Korintus, kalian akan jatuh dalam kesombongan rohani yang sepertinya benar memuliakan Tuhan pelayanan kita, padahal kita tidak ada nama Tuhan di sana. Kenapa? Kita lebih mengutamakan kehebatan daripada Tuhan yang mempercayakan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang lebih menyedihkan lagi dikatakan, di mana kesombongan kehidupan jemaat di Korintus yang suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan kehidupan rohani mereka. Ya, mungkin kita menemukan orang-orang itu akhir ini di mana kita berada. Oh, di sana lebih baik bertumbuh rohani saya. Di sini tidak saya temukan. Di sana. Pertanyaan saya membaca suatu buah tulisan yang katakan begini. Jika setiap kita melihat orang bahwa semua yang kita lihat dari orang itu salah, sesungguhnya bukan orang yang kita lihat itu selalu jahat, salah. Yang perlu kita perbaiki masalah hati kita. Saya membaca sebuah buku berkata tulis demikian. Jika engkau melayani sebagai seorang pemimpin, sebagai hamba Tuhan, engkau melihat bahwa orang ini selalu masalah, engkau lihat dia jahat, selalu tidak ada yang kebaikan dari orang itu yang kau lihat. Sesungguhnya yang kau perbaiki bukan orang yang jahat menurut kamu yang kau lihat, hatimu yang kau perbaiki. Saudara, mungkin hari ini kita sering menilai orang. Kita berkata mungkin, oh saya lebih rohani, lebih baik, saya hebat daripada ini. Mengapa? Kita menghakimi, sesungguhnya kita sombong. Yang diperbaiki bukan orang yang membuat yang kita sakiti hati. Sesungguhnya kita yang harus memperbaiki hati kita. Yang punya masalah itu di diri kita, bukan orang. Sebab begitu ada masalah dalam diri kita, ketika ada stimulus di sana, kita hakimi mereka lebih jahat dari hidup kita. Bukankah Paulus mengingatkan jemaat di Korintus ini kesombongan rohani? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal ini merupakan awasan bagi kita sebagai anak Tuhan hari ini, akhir-akhir ini. Tanpa kita sadar, kita digiring oleh iblis, digiring untuk supaya manusia lebih dipermuliakan daripada Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita melayani. Hati-hati dengan ini. Jika kita punya karunia, kita diberikan Tuhan kelengkapan rohani, gunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan menilai orang lain, menganggap enteng orang lain. Mungkin hari ini kita tidak melihat kelebihannya. Suatu saat Tuhan memberikan karunia lebih hebat dari kita. Bukankah Tuhan yang punya pelayanan itu mempercayakannya bagi kita? Saya mengingatkan bagi kita, ketika iblis gagal dalam suatu pekerjaan, gagal untuk mempengaruhi orang Kristen, gagal untuk membuat orang ada fokus dengan pelayanan dengan Tuhan, dia akan menggunakan menggunakan kesombongan ini. Bahkan dengan cara yang itu dia membiarkan dengan kesibukan pelayanan kita sampai akhirnya kita merasa lebih, tanda kutip, lebih hebat daripada orang lain. Sesungguhnya kita sombong rohani. Saya katakan, iblis membiarkan kita dengan kesibukan, membuat kita sibuk. Saudara mau tahu bahwa pelayanan yang kita kerjakan itu mempermuliakan Tuhan. Ketika engkau melakukan pekerjaan itu, engkau menggerutu, engkau mengeluh dengan itu. Sesungguhnya kita bukan melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri kita dan melayani orang-orang, bukan melayani Tuhan. Jika itu pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, sesakit apapun dia, sesusah apapun dia, ada pergumulan tantangan apapun dia, kita tetap melihat bahwa pelayanan itu Tuhan percayakan. Saya percaya ada kebaikan Tuhan berikan kekuatan bagi saya untuk melayani. Yang sering terjadi kita temukan orang-orang seperti ini, aktif melayani, rajin untuk pelayanan, tetapi apa yang terjadi? Mereka apa? Mereka mengeluh, mereka banyak menggerutu,
maka menilai orang lain lebih jelek. Saudara bertobat, saya katakan, bertobat dari omongan itu. Kita sia-sia melayani selama ini, kita tidak diberkati. Ini kakak pelayanan kerendahan hati. Tuhan menginginkan kita untuk melayani dengan pelayanan kerendahan hati. Sekarang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan saya katakan bahwa hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ingat, dihargai atau tidak dihargai kita dalam pelayanan yang sedang kita lakukan, selalu saja ada apa? Kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali saya ulang, dihargai atau tidak pelayanan yang kita lakukan, selalu saja ada komentar orang yang miring terhadap kita. Apalagi kita tidak melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Komentarnya seperti apa? Biasa, sama. Ketika orang kita lihat tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan, kita mengomentari dia. Kita pikir kita lebih baik dari dia, sesungguhnya kita lebih sombong dari dia. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari, supaya kita hati-hati. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dikatakan, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Jika kita mengerti bahwa kita melayani dengan kerendahan hati, belajar dari Tuhan Yesus, maka kita jangan menghakimi orang lain dalam kekurangan dia, tetapi dukung dia dalam doa, berkati dia, minta sama Tuhan, tambahkan karunia orang itu. Di situ letak pelayanan kita yang rendah hati. Cepat yang diberkati oleh Tuhan. Akhir-akhirnya sebagian orang Kristen sudah terjangkit namanya sindrom cepat sombong diri. Penyakit sindrom ini, sindrom itu mereka tertarik, mereka meniru, dikatakan cepat sombong diri. Mengapa dikatakan hal ini? Memang senjata iblis. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa pelayanan di dalam gereja itu bisa bertumbuh dengan berdampak besar bagi kita. Ada di mana kita perlu waspadai. Jangan sombong, jangan menghakimi oleh orang lain dalam kekurangan mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kita kembali di mana iblis dapat mengalihkan fokus kita dalam pelayanan dengan menjadikan diri kita fokus daripada pelayanan itu daripada Tuhan. Sekali lagi, iblis dapat mengalihkan pelayanan kita, penghargaan yang kita lakukan itu kepada diri kita daripada Tuhan yang kita layani. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Tanpa kita sadar apa yang kita kerjakan akan membuat diri kita yang dihargai bukan Tuhan. Inilah yang terjadi di jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan, jangan meremehkan, jangan mengentengkan, jangan menganggap rendah orang-orang yang baru bertobat, orang-orang yang ada di sekitar kamu yang mengikuti ibadah bersama kamu. Jangan karena ekonominya rendah, orang punya kasta rendah, engkau menyingkirkan dia. Jangan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam pelayanan, engkau meremehkan dia. Ingat, dia juga orang yang terpenting dihormati oleh Tuhan dan dihargai Tuhan. Dan mari kita sama-sama melayani. Dan jangan juga melihat, membandingkan aktivitas kehebatan kita dengan orang-orang yang tidak sehebat dengan kita. Tanpa sadar, iblis mengalihkan, membuat kita menjadi sombong. Dengan kesombongan itu sesungguhnya kita tidak fokus melayani Tuhan, tetapi melayani manusia dan diri kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa melayani dengan kerendahan hati? Dan bagaimana caranya supaya kita tetap memuliakan Tuhan melalui aktivitas pelayanan kita? Yang pertama dikatakan di sana, bagaimana kita bisa melayani dengan kerendahan hati, dan bagaimana caranya supaya kita tetap memuliakan Tuhan melalui aktivitas pelayanan kita. Yang pertama dikatakan di sana, kita harus memiliki hati dan motivasi pelayanan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa melayani dengan rendah hati? Di sana, saya katakan oleh firman Tuhan yang kita baca, kita harus memiliki hati dan motivasi pelayanan yang benar dengan Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki hati dan motivasi pelayanan yang benar dengan Tuhan, saya percaya aktivitasnya tidak mempermuliakan Tuhan. Saya percaya apapun yang dikerjakan dalam pelayanan itu tidak akan membawa efek domino dalam pelayanan. Tahukah Anda, setiap pelayanan yang kita kerjakan di gereja, dimanapun kita berada, ada kuasa yang bekerja dijanjikan Tuhan di sana. Ada kuasa Roh Kudus akan melindungi dan memberkati pelayanan kita. Mengapa kita menganggap enteng, tidak mempersiapkan hati dan mempersiapkan motivasi pelayanan kita dengan baik? Itu sebabnya firman dikatakan, kadang motivasi untuk dikatakan sana terlebih banyak aktivitas. Kerinduan kita supaya banyak pelayanan membuat kita melupakan siapa yang pemilik pelayanan itu.
Kita pelayanan sana ke sana, kemari ke ini, pulang ke rumah kita mengeluh. Saudara, kalau itu pelayanan Tuhan, orang di rumah mendukung pelayanan kita. Orang di sekitar kita mendukung pelayanan kita. Bahkan orang-orang yang tanpa kita dia tahu memberkati, mendoakan pelayanan kita. Kalau itu kita sungguh-sungguh memudahkannya dengan pelayanan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu namanya pelayanan, melayani dengan kerendahan hati. Ada orang yang memberkati tanpa kita sadar. Ada orang yang mendoakan kita tanpa kita tahu. Kenapa kita melakukan pelayanan itu? Ada banyak orang. Tahukah bahwa pelayanan itu harus dilakukan? Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Sekalipun dia Tuhan, sekalipun dia manusia, dia melakukan pelayanan itu untuk mengerjakannya, untuk demi saya dan saudara, dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Aktivitas pelayanan kita membuat kita melupakan siapa pemilik pelayanan, saya katakan tadi. Dan kita sedang melakukan motivasi yang benar dalam pelayanan bisa terjadi. Yang pertama, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau tadi saya katakan bagaimana caranya, kita harus memiliki hati dan motivasi pelayanan yang benar dengan baik dengan Tuhan. Bagaimana motivasi itu bisa benar dan baik bagi Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus yang memiliki pelayanan itu. Atau setiap pelayanan yang dipercayakan oleh gereja apapun sama kita, diberikan kepada kita melayani apapun aktivitas pelayanan itu, kita harus mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, berpuasa, minta pertolongan kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, supaya pelayanan yang kita kerjakan itu kita diberkati melalui pelayanan itu, dan orang lain yang kita layani pun terberkati. Ketika kesombongan ada di sana, iblis mengambil alih itu, maka semuanya akan jatuh. Ingat, sombong itu dosa. Kesombongan itu pun membuat kita tersingkir di hadapan Tuhan. Kesombongan itu menjatuhkan kita tugas dan yang dipercayakan kepada kita daripada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya untuk menjadi hati dan motivasi yang benar dengan Tuhan, yang pertama tadi saya katakan, kita harus dikatakan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dalam melayani. Persiapkan semua pelayanan dengan baik. Sekecil apapun pelayanan itu, persiapkan dengan sungguh-sungguh. Di sana ada kuasanya. Di sana melalui pujian, bisa jadi ketika orang bernyanyi, kita memimpin jadi MC, kita menyanyi mengangkat pujian, orang terberkati melalui pujian itu, mujizat terjadi, bisa orang sakit bisa sembuh. Ketika kita mungkin punya kesempatan untuk mendoakan orang, untuk mengadakan kegiatan pelayanan dimanapun, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh dan kita melayani. Ada kuasa Tuhan bekerja, ada Roh Kudus bekerja sana, mujizat terjadi dan orang yang kita layani mengalami mujizat. Bukankah itu sebuah dikatakan di sana ada hati dan motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan? Yang kedua dikatakan kita harus belajar dengan beberapa tokoh Alkitab tentang motivasi mereka dalam mengikuti kehendak Tuhan. Motivasi untuk melayani dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan banyak dalam tokoh Alkitab. Kegagalan-kegagalan tokoh-tokoh Alkitab, bahkan juga keberhasilan mereka bangkit ketika mereka salah melangkah, salah memutuskan dalam pelayanan mereka mengikuti kehendak Tuhan. Mereka bangkit kembali, Tuhan mempercayakan kuasa itu. Saya belajar dengan beberapa tokoh Alkitab. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan mempercayakan ini bisa mereka lakukan? Saya selidiki. Terjadi apa? Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan mereka mempersiapkan pelayanan itu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Inilah pelayanan sesungguhnya, melayani dengan kerendahan hati. Kalau kita mempersiapkan sebuah pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan doa dan berpuasa, minta kekuatan pertolongan Tuhan, kita tidak usah banyak ngomong berbicara tentang pelayanan itu. Ketika kita memuji Tuhan, kita terberkati. Orang lain juga yang kita ajak untuk menyembah Tuhan akan mendapat berkatnya. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Motivasi kita yang benar dalam pelayanan akan menunjukkan kerendahan hati kita dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, motivasi yang benar dalam pelayanan akan menunjukkan kerendahan hati kita dalam melayani Tuhan. Jika ada unsur kesombongan di sana, unsur untuk memegahkan diri bukan Tuhan di sana, ingat, Tuhan tidak dihargai. Kita tersingkir dari aktivitas itu. Tuhan tidak dipermuliakan, tapi manusia yang dimuliakan. Dan Tuhan membiarkan kita. Itu sebabnya ada gerutu, ada keluhan, ada protes, ada, ya saya katakan banyak hal. Bahkan kita meremehkan orang lain. Mengapa? Karena kita mau kita yang dipermuliakan, bukan Tuhan yang punya pelayanan yang dipermuliakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan motivasi kita selama ini dalam pelayanan? Apakah kita selama ini melayani dengan kerendahan hati? Yang tahu bahwa kita melayani dengan kerendahan hati sesungguhnya bukan orang lain,
tetapi diri kita dan Tuhan. Apakah selama ini kita mempersiapkan sebuah pelayanan dengan sungguh-sungguh, melayani dengan kerendahan hati, atau kita melakukan pelayanan itu karena terjadwal? Saya berulang kali berbicara dalam ibadah-ibadah tempat lain, termasuk persekutuan pembinaan di mana anak-anak pemuda yang saya bina. Saya selalu katakan, jangan terjebak dengan schedule gereja. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita melayani schedule, tetapi tidak melayani Tuhan. Jika kita selama ini tidak melayani dengan sungguh-sungguh, dengan memohon pertolongan daripada Tuhan, maka kita melakukan aktivitas manusia hanya untuk mempermuliakan manusia dengan bukan mempermuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan saya lagi, bagaimana dengan motivasi kita selama ini? Apakah kita sudah mempersiapkan pelayanan yang kita kerjakan setiap kegiatan, baik di gereja, dimanapun, dengan dilakukan dengan doa dan puasa, minta kuasa daripada Tuhan yang mempercayakan kita dalam pelayanan? Yang menjawabnya adalah dari kita masing-masing. Tuhan tahu hati setiap orang yang melayani mimbar, yang melayani altar, yang melayani apapun. Tuhan tahu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua dikatakan di sana, bagaimana caranya supaya kita bisa melayani dengan kerendahan hati, dan bagaimana caranya kita bisa melayani dengan memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua, kita harus menjadikan setiap pelayanan adalah kesempatan dari Tuhan. Sekali lagi, bagian yang pertama tadi, kita harus memiliki hati dan motivasi pelayanan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melayani dengan kerendahan hati. Yang kedua, kita harus menjadikan setiap pelayanan adalah kesempatan dari Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus memaksimalkan pelayanannya ketika dia bertobat dan Tuhan pulihkan dari masa lalunya. Dia memaksimalkan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, menjadi dia orang terhebat, terpakai dalam masa dia, dan menjadi banyak orang jiwa-jiwa dimenangkan. Bukankah itu kerinduan kita hari ini sebagai anak Tuhan? Tuhan berjanji dia memberikan kuasa kepada kita. Dia menjadikan Roh Kudus bagi kita, mengutus kita untuk melayani. Itu sebabnya saya mengharapkan setiap jemaat dimanapun berada mendengar firman Tuhan yang disampaikan ini. Jadikan kita menjadikan setiap pelayanan adalah kesempatan daripada Tuhan. Sekecil apapun melayani di rumah tangga kita, beraktivitas dimanapun kita mengadakan, jadikan semua itu kesempatan daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan main-main, jangan menganggap enteng dan meremehkan setiap pelayanan yang sekecil apapun. Jangan katakan, oh ini persiapan KKR, ibadah besar, saya harus berdoa berpuasa. Oh ini ibadah rumah tangga. Tidak, yang penting persiapan apa adanya. Ingat, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan dengan penuh kerendahan hati, kita lakukannya untuk memuliakan Tuhan, maka saya katakan tadi, itu kesempatan dari Tuhan. Ingat, semua aktivitas rohani kita, kegiatan pelayanan kita lakukan, itu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perlu diingat bahwa ketika kita meremehkan sebuah pelayanan atau tidak mempersiapkan pelayanan tersebut dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan, maka kita hanya menyenangkan manusia tetapi tidak memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang kita rancang, yang kita buat. Baik itu di gereja, siapapun dia, termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan, saya tidak sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah dengan baik dan berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, saya sedang hanya melayani demi kepentingan saya dan saya, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Kita sedang berlawanan dengan pimpinan Tuhan, maka tidak akan heran kemajuan pelayanan yang kita kerjakan tidak akan bisa maju. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan berdoa dan berpuasa, agar pelayanan kita memiliki kuasa dari Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Dia menjanjikan, kamu akan menjadi saksiku seluruh dunia. Ingat firman Tuhan katakan, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepadanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah merenungkan firman-Mu, belajar. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan mendapat bagian dalam pikiran dan hati kami dan ucapan kami kemanapun kami pergi sepanjang satu minggu ini. Dan kuasa firman itu akan memampukan kami melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dimanapun kami berada. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini ketika mereka mendengar firman Tuhan. Kami sudah berdoa, berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus bekerja terus dalam diri kami setiap jemaat yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Diberkati semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun berada. Haleluya.
Yesus.